sederajat dengan SD. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 6 tahun saya di sekolah di madrasah ibtidaiyah. Kalau nggak pakai speaker kedengeran nggak? Jadi nggak usah pakai mic aja ya. Kita pakai hikmat, betul kan? Saya matiin aja mic-nya ya. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari ibtidaiyah saya lanjut lagi sekolah sanawiyah berapa tahun? Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IN. Saya kuliah ngambil fakultas dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu, supaya saya jadi ustadz, walaupun pada saat itu saya baru ustadz kampung, saudara. Nah, ketika saya belajar mengaji, ya, ada perkumpulan mahasiswa. Nah, di situ saya belajar Al-Qur'an dengan ada satu ayat Al-Qur'an mengatakan inna dinna indallahi Islam. Tahu artinya? Tanya Pak Gembala ya. Inna dinna, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap Islam itu agama yang paling benar, Islam itu agama yang paling sempurna. Nah, pada saat itu tahun 1999 saya ingin mengislamkan beberapa pendeta. Kenapa? Karena kata guru ngaji saya, kalau kamu bisa ngislamin orang kafir, maka 1 orang 70 pahala 70 bidadari. Bayangin saudara. Nah, kenapa saya cari pendeta? Karena kalau pendetanya masuk Islam, 1 jemaat berapa bidadari saya punya? Kalau jemaatnya 30 berapa bidadari? 1 orang 70 pahala 70 bidadari. 70 kali 30 berapa bidadari saya punya? Banyak kan? Itu tujuan saya, ingin mengislamkan beberapa pendeta. Tahun 1999. Tidak berhasil saya ngislamin pendeta, apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPIB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar, dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dahsyat doa orang GPDI. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya nggak ada niat tujuan saya jadi pendeta. Kenapa? Karena bagi saya pendeta itu masuk neraka, orang Kristen itu masuk neraka. Tapi karena panggilan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan. Bukan ada penginjil yang datang, bukan. Bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya habis sholat isya, biasa jam 7 malam ya. Habis sholat isya, saya tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, badan saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk kamar mandi, saya sholat. Di tempat sholat, Allahu Akbar. Habis sholat, saya tidur lagi pas jam 4 mau sholat subuh. Biasanya kalau saya bangun pagi itu jam 4. Makanya kita jangan kalah sama mereka, saudara. Mereka pagi-pagi udah saat teduh, betul kan?
As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Betul? Kalau kita enggak kan? Baik tidur daripada saat teduh, betul gak? Tapi sini mah enggak ada ya. Maksudnya enggak ada yang ngaku ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mau sholat subuh, ayat ini selalu terngiang-ngiang telinga saya, atau terngiang-ngiang ya, selalu teringat terus oleh saya. Mau sholat, saya teringat ayat itu tentang mimpi yang saya alami. Jadi imam terus teringat terus, sampai saya bertanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya, Abah, mau tanya apa Yasin? Begini, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu melalui suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melihat aku. Apa artinya mang? Abah, saya bilang, coba kamu buka Al-Quran, katanya. Cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Angka apa ini? Kita bahas betul. 6.666 ayat saya buka, saudara. Saya tidak temukan ayat itu. Saya bilang, Abah, Mamang, enggak ada ayat ini di Al-Quran. Ya cobalah kamu sholat istihoro, sholat minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Saya sholat istihoro jam 2 malam. Istihoro beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat, Allahu Akbar, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Habis salat istihara saya tidur, saudara. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, bercahaya sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya bilang, Masya Allah, kok aneh-aneh saya mimpi ini. Saya bilang, yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi. Ya apa? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya pakai baju gomis, atau baju gomis ya, yang kayak baju Habib, baju gomis, terus pakai peci di sini, pakai udeng-udeng. Udah saya berangkat. Saya bilang sama santri saya, antar Ustadz, kemana ceramah? Maaf kata, dulu saya kalau jadi guru agama Islam, itu tangan saya pakai minyak wangi terus. Kenapa? Kalau santri cium tangan bolak-balik, saudara. Sekarang jadi pendeta nggak pernah cium tangan bolak-balik. Dulu babi haram sama saya, betul. Tapi sekarang alhamdulillah halal, saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Tapi sekarang sebelum anjing jilat saya duluan jilat dia, saudara. Haleluya. Menurut aku yang dikasih dalam Tuhan, karena saya berangkatlah menyampaikan ceramah agama Islam. Dalam perjalanan, maaf kata saudara, Tuhan izinkan saya ini mules, pengen buang hajat besar. Maaf kata ya, pengen buang hajat besar. Saya bilang sama santri saya, berhenti ini mobil, ayat naon atau posat berhenti. Saya bilang, ayat naon pos berhenti. Saya bilang, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun, ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah. Saya bilang, kalau maaf kata, kalau saya buang hajat di jamban, kan saya pakai baju gomis, kalau dibuka semua kata arsan dong nantinya. Apa? Saya mesti cari yang namanya kamar mandi ataupun WC. Ada rumah nubager, rumah mewah. Itu dilewatin sama santri saya. Saya panggil santri, sini kadia, ayah naon atau posa, sini kadia. Itu ada rumah nubager mewah, masa kamu lewatin? Tadi saya lihat nggak ada, Pak Ustadz. Dan apa, saudara? Saya mampir ke rumah tersebut, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum. Yang punya rumah nggak jawab, saudara. Ini udah mules luar biasa. 3 kali saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, tetap yang punya rumah nggak jawab. Ini karena udah mules, saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa-apa, gedor-gedor rumah saya, kan ada belnya, tinggal pencet. Saya bilang, saya mana ngerti ada belnya. Udahlah saya tutup poin aja, Bu. Saya bilang, izinkan saya numpang buang hajat besar.
kalau ibu ada WC. Oh ada Pak, silakan masuk aja Pak. Saya mau buka sepatu. Yang punya rumah, Pak jangan buka sepatu Pak. Rumah saya bukannya masjid. Saya buang hajat besar. Saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Ada pembantu lagi ngepel, saya tanya, mana ibu yang tadi? Ibu yang tadi di ruangan tengah Pak. Enggak Pak, masuk aja Pak. Enggak, saya pengen ngucapin terima kasih. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya terkejut luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat gambar yang ada di rumah itu, gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini kok gambar yang ada dalam mimpi saya? Kenapa adanya di rumah ini? Saya bilang. Langsung saya tanya, Bu, saya mau tanya sama ibu, ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Langsung, Pak, maaf, ini bukan saudara saya, tapi ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Tuhan saya Pak, Tuhan Yesus. Saya bilang, Masya Allah. Kalau gitu saya salah masuk rumah, saya bilang. Kalau toh ibu orang Kristen Bu, saya nggak jadi buang hajat besar. Langsung yang punya rangkul saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak ya. Pakai apanya Tuhan, saya bilang. Langsung saya pulang, saya kontak, saya punya rekan Anton Medan. Kenal Anton Medan ya? Dulu kan belum ada handphone, masih zamannya pager ke pager. Handphone juga ada, handphone Motorola yang gede. Jadi kalau nyambit anjing, benjol itu anjing saudara. Dari apa? Saya kontak Pak Anton Medan. Pak Anton, saya nggak jadi ceramah. Kumaha atuh Pak Ustaz? Saya mau pulang. Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, apa iya yang ada dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen? Amit-amit saya jadi Kristen, saya bilang. Saya nggak ada niat tujuan saya jadi Kristen. Saya bilang amit-amit, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta, mengislamkan anak-anak Tuhan. Itu tujuan saya. Saya pulang sampai rumah, saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Nasrani, amit-amit Nasrani masuk neraka. Tapi 1 bulan kemudian saudara, habis sholat subuh ada kerinduan ke gereja. Kan bingung saudara, ini menggebu-gebu pengen ke gereja. Ada apa? Saya masih pakai sarung, pakai peci. Saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar, saudara. Saya duduk di belakang sekali. Ketika saya duduk di belakang, itu ada lagu yang menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bayi suci. Saya merinding, saudara. Ketika saya merinding, saya keluarin tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir gereja banyak setan, saudara. Kenapa merinding saya? Selesai lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri. Apa yang dibaca? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah kan saya kaget, Masya Allah. Saya bilang, ini pendeta nggak salah baca Alkitab. Saya bilang, ini kan yang dibaca pendeta ayat yang ada dalam mimpi saya. Kenapa dibaca sama pendeta? Saya bilang, yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran, saya bulak-balik Al-Quran, nggak ada. Kenapa ada di sini? Saya bilang, saya mau pulang, gerbang udah dikunci, saudara. Ya terpaksa saya dengerin sampai selesai di khotbah. Saya di khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju ke depan. Waduh. Ya terpaksa ada ibu, ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Ya terpaksa saya maju pakai sarung, saudara. Saya maju disuruh berlutut. Anda berlutut, sudah kurang ngajar ini pendeta. Bertahun-tahun Ustadz nggak pernah berlutut, saya bilang. Kenapa? Ketika saya berlutut, saudara, itu pendeta tumpang tangan. Dia undang majelis, ayo para majelis jemaat kita tumpang tangan buat anak Tuhan. Saya ditumpangin tangan, saya ketawa nih, pendeta apa-apaan ini pendeta, saya bilang. Namun ketika ditumpangin tangan, saudara, itu pendeta nyanyi luar biasa yang menyentuh hati saya sehingga membuat saya menangis. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Makanya saya kalau nyanyi lagu ini pasti keluar air mata. Kenapa? Ini lagu pertama saya bertobat kenal Tuhan. Lagu ini pertama saya bertobat kenal Tuhan, saudara. Ketika lagu itu dinyanyikan, saya teringat membakar gereja. Saya teringat ingin mengislamkan pendeta, saudara. Lagu terus dialunkan. Saya merinding luar biasa. Seolah-olah terus merinding luar biasa.
sampai keluar keringat dingin. Saya dinyanyikan lagu itu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu terbayang-bayang saya membakar gereja, terbayang-bayang saya ingin mengislamkan pendeta, saudara. Terus terbayang-bayang lagu itu dinyanyikan. Selesai lagu dinyanyikan, pendeta salaman, "Dek, kamu dari mana?" Saya bilang, "Saya Ustadz Muhammad Yasin, Pak." "Oh iya, sebentar ya, saya mau salaman sama jemaat. Kamu jangan kemana-mana dulu, saya deg-degan nih, jangan-jangan pendeta tahu saya bakar gerejanya." Udah, langsung saya korin tasbih lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Selesai pendeta salaman, pendeta langsung, "Dek, terima kasih kau sudah datang ke rumah Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan izinkan setiap minggu kamu kemari. Kamu jangan pergi dulu ya, saya ada berkat buat kamu." Saya pikir pendeta baik amat ya, baru ke gereja aja dikasih berkat. Betul, itu gembala, dia bawa kantong plastik, dia bilang, "Dek, jangan tersinggung ya, saya punya celana panjang buat kamu. Jadi kalau kamu ke gereja jangan pakai sarung." Kurang ngajar nih pendeta. Dipikir Ustadz nggak sanggup kali bercanda panjang. Betul, saya waktu jadi Ustadz, maaf kata, saya pakai celana panjang ngegantung begini, saudara. Betul, dikasih celana panjang. Yang namanya guru agama Islam, pertama kali datang ke gereja, saya cuci kaki saya dengan tanah 7 kali, sabun 7 kali, langsung saya doa taubat nasuha. Artinya apa? Taubat tidak akan diulangi lagi. Setelah, ya Allah, saya nggak mau lagi ke gereja. Amit-amit gereja punya orang kafir, saya bilang. Apa yang terjadi? Selama 1 bulan penuh saya terus kerinduan ke gereja. Ada pepatah mengatakan, walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Akhirnya saya ketahuan oleh keluarga saya, oleh santri saya ke gereja. Pulang dari gereja saya disidang. "Yasin, sini kamu. Dari mana kamu?" "Dari gereja, Paman." "Ngapain kamu ke gereja?" "Paman, ketika saya tanya tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku." Paman bilang suruh cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, terdiri daripada 30 juz, 114 surah. Saya nggak temukan ayat itu, Paman. Tapi ketika hati saya tergerak ke gereja, ayat itu ada di Alkitab Injil, Paman. Terus mau apa? Saya memutuskan untuk jadi orang Kristen, saya bilang. "Loh, kamu nggak salah ngomong ya, Sid?" "Enggak." "Kepok, masuk kamu kamar mandi." Saya dimasuki kamar mandi 1 hari, saudara. Lampu dimatikan, kamar mandi dikunci. 1 hari dari pulang gereja jam 9 pagi sampai pagi lagi nggak dikasih makan, saudara. Lapar, cuman minum air bak mandi. Bayangin. Apa? Dikeluarin di hari kedua, suruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. "Yasin, ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, karena kamu sudah kafir," katanya. Ketika saya disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Lidah ini terasa berat, yang keluar hanya kalimat haleluya. "Apa itu?" katanya. Langsung tampar, kepak, dan diseret keluar. Dicambuk oleh keluarga saya. Ini bekas cambukannya. Ini dia, saudara. Ini bekas cambukan daripada keluarga saya. Maaf kata, saya punya gigi 2 nih palsu. Ditonjok sampai gigi saya patah 2. Saya dicambuk, masih disiksa lagi, diceburi comberan, saudara. Dan akhirnya di hari ketiga suruh tanda tangan surat. "Yasin, sekarang kamu tinggal pilih. Ini harta di pesantren ini termasuk tanah, ini buat kamu semua. Kalau kamu mau meninggalkan, Tuhannya orang barat," katanya. Apa? Langsung surat itu saya sobek. "Paman, sekali saya melangkah, tetap melangkah, saya sobek. Keluar kamu. Sudah berani-berani kamu menyobek surat wasiat, keluar." Saya diusir. Sempat jadi seorang gelandangan, tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Bahkan santri saya bilang, "Ustadz sudah gelo." Tahu gelo ya, bahasa Sundanya gila. "Ustadz sudah gelo, Ustadz sudah gelo." Saya tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Tiap hampir 9 bulan lebih saya menjadi seorang gelandangan, saudara. Dan pada saat itu Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Pendeta saya Rombot. Beliau punya kakak namanya Tante Eles Rombot.
Beliau angkat saya pada saat itu Om Kor lagi khotbah di Karangan Pemulung, saya hadir di situ. Tiba-tiba dia menghampiri saya, "Dek, siapa namamu?" "Muhammad Yasin, Pak." "Tuhan bicara sama saya, kamu ikut saya." Saya bingung, Tuhan bicara sama Bapak, kapan Tuhan ketemunya, saya bilang. Saya kan nggak ngerti, "Kamu ikut saya sebentar ya." Udah, saya ikut dia pakai mobil, saya deg-degan nih, jangan-jangan orang dia jahat sama saya lagi nih. Apa? Saya diem di gereja Rawamangun, saudara, GPD Rawamangun. Di situ rambut saya gondrong, dekil, itu pendeta saya serombot. Dia beliin saya baju, diajak saya ke salon untuk dibersihkan. Dia bilang, "Kamu tunggu sini karena Tuhan suruh saya supaya kamu di sini." Saya bilang, "Tuhan yang mana?" Saya bilang, "Apa Bapak bicara sama Tuhan?" dalam hati saya. Ya kadang-kadang saya kan belum mengerti. Udah, saya dipertemukan lagi dengan kakaknya, yaitu Tante El Serombot yang sekarang masih ada. Beliau lagi sakit, bantu dalam doa, saudara. Apa? Udahlah, saya dibaptis oleh beliau. Dia jelasin masalah baptisan gini-gini, dan saya jelaskan, saya bekas guru agama Islam. Saya bilang, "Pak, saya diusir oleh keluarga, ada KTP." Saya boro-boro KTP, Pak. Saya bilang, "Foto aja kagak ada," saya bilang. Karena saya nggak bodoh, itu udah. Akhirnya apa? Saya dikirimlah sekolah Alkitab di Palembang, saudara. Ketika saya dikirim sekolah Alkitab Palembang, itu pun nggak diantar, saudara. Cuman diantar sampai Merak. Saya bingung naik mobil apa ke Palembang karena belum pernah kemana-mana. Dia bilang, "Kamu percaya sama Tuhan, nanti Tuhan akan pertemukan kamu dengan seseorang." Dia cuma bilang begitu. Akhirnya apa? Ketika saya naik, di sebelah saya ada bapak-bapak. Bapak-bapak itu tanya, "Mau kemana, Dek?" Saya bilang, "Saya mau ke sekolah Alkitab." Ternyata itu pendeta Pak Yakub Roro yang ada di Lampung, ya sudah almarhum. "Ini saya ngajar di sini, biar nanti ada saya antar ke sana ya." Puji Tuhan, nggak bayar ongkos, saudara. Diongkosin sama itu pendeta. Bayangin, saudara, 150.000 zaman dulu, luar biasa, saudara. Sampailah sekolah Alkitab di Palembang. Saya pikir sekolah Alkitab itu enak, enggak, saudara. Enak, ternyata apa? Digembleng luar biasa. Saya punya teman orang Batak, saudara. Setiap hari Kamis kan makan ayam, saudara, makan daging yang enak-enak lah. Itu kalau saya doa, amin, ayam terbang, saudara. Loh, ayam saya kemana? Itu sekolah Alkitab, saudara. Makanya sekolah Alkitab kalau lagi doa ditutupin dagingnya, saudara. supaya jangan terbang. Saya punya teman orang Batak selalu dekat saya kalau makan. Loh, kenapa, Yos? "Kagak tahu kok ayam saya kok tiba-tiba hilang. Roh Kudus yang minta," kata Tuhan, tolong. Saya pikir Roh Kudus yang mana baru masuk sekolah Alkitab. Ya sudah, aman aja saya. Makanya maaf kata, kalau sekolah Alkitab bunyi tet aja. Itu kalau kita lambat ngambil lauk udah tinggal sayur doang sama nasi, saudara. Itu pun tinggal kuahnya doang. Nah, sampai saya nggak betah. Kenapa? Tiap mau makan lauk habis. Kenapa? Karena saya belakangan. Saya kan nggak ngerti. Kamu kalau bunyi tet langsung lempar langkah 1000, tas lempar langsung ke dapur apa? Kalau kamu lambat, lauk akan hilang, katanya. Betul juga, saudara. Tinggal nasi sama kuah, itu yang saya alamin, saudara. Udah. Apa? Selesai penamatan, Om Kor bilang gini, "Yos, kamu praktek di mana?" "Di Om John Lumenta." Aduh Tuhan, apa praktek itu? Saya bilang, praktek betul. Di Om John Lumenta praktek kerasnya luar biasa. Mau khotbah nggak dikasih khotbah. Padahal hati menggebu-gebu pengen khotbah. Pernah ada tamu berhalangan datang, itu saya udah menggebu-gebu pengen khotbah. "Om, tamu nggak datang." "Ngana belum waktunya khotbah, nanti." Waduh Tuhan, tolong. Itu gemblengan luar biasa. "Jangan, belum waktunya khotbah, nanti biar tante yang khotbah." Saya khotbah di sekolah minggu nggak didengerin, saudara. Khotbah di sekolah minggu. Pas saya pelayanan, udah, saya kan bersihin kursi, meja apa. Itu tugas saya. Bilang, "Om, kan dia punya pelayanan di Pedongkelan dulu. Udah selesai, Om, mau pelayanan ke Pedongkelan, Om. Kan Om suruh." "Ya sudah, jalan." Saya diam. "Oh, diam? Punya iman kamu?" "Punya iman, Om." Jalan dengan iman, Tuhan tolong. Suruh jalan dengan iman, saudara. Saya bawa gitar jalan dari Plat Pulau Mas ke Pedongkelan, keringetan, saudara. Tiba-tiba Om John Lumenta udah duluan. "Loh, kok udah nyampe?" "Iya, Om dengan iman jalan pakai sepeda motor." Tuhan tolong. Kalau jalan dengan iman, jalan kaki gitu, luar biasa. Saya maaf kata, saya orang yang nggak bisa nyupir, nggak bisa setir mobil dulu.
Jadi kalau kemana-mana Om John Lumenta belum pulang, saya jaga pintu. Jadi kalau dia pegel, Yos, biasa, pijitin dia. Kalau dia bilang, belum tidur saya, belum selesai. Itu praktek luar biasa. Saya bilang, Tuhan kok begini amat. Jadi pendeta saya bilang, praktek musim, maaf kata Om John Lumenta tuh keras, saudara. Kadang-kadang diuji saya, dia ambil perjamuan ditumpahin sedikit, Yos, nganapel. Itu perjamuan jatuh. Udah pakai dasi, pakai baju putih. Saya bilang, Tuhan tolong, jemaat sudah datang banyak ngepel. Haleluya. Itu tapi luar biasa praktek. Haleluya, amin. Iya. Tapi saya sebagai pekerja, saudara, saya punya akal. Kalau sabun saya habis, saya depan Om John doa yang kencang. Tuhan, sabun ambahmu habis Tuhan. Tinggal Om John, ngapa kau punya sabun mandi habis? Iya. Minta sama tante. Haleluya. Makanya pekerja, kalau engkau buangmu habis, berdoa depan gembala yang kencang. Saudara, aku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Selesai praktek Om John Lumenta, saya memutuskan, Om, saya bilang, saya mau pelayanan, mau keluar. Saya bilang, ya terserah ngana kan belum ada jemaat. Ya, dengan iman Om sudah ajarkan saya banyak belajar di tempat ini. Om bilang saya belajar dengan iman. Saya percaya Om, Tuhan akan kirim jemaat buat. Mau kemana kamu? Setelah kaki melangkah Om. Kalau kamu belum ada jemaat, datang lagi ke Om ya. Saya doa di Taman Getsemani, minta jodoh, saudara. Tuhan, berikan hambamu tulang rusuk. Tuhan kasih. Dipertemukan dengan seorang penyanyi qosidahan. Bayangin, saudara. Istri saya punya mertua Makassar Muslim. Yang laki sudah meninggal, yang perempuan. Jadi kalau malam Jumat itu tidak boleh ada aktivitas. Kenapa? Karena di rumah pengajian. Kalau hari Minggu dipakai kebaktian. Haleluya, amin. Coba tolong tampilkan foto-foto saya. Saya pelayanan ke masjid-masjid, saudara. Saya pelayanan ke pondok-pondok pesantren. Puji Tuhan, udah banyak ratusan ustadz yang saya baptis, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kalau bisa ditampilkan saya punya foto, bisa ya? Saya pelayanan ke gerakan bawah tanah. Saya gabung di KP4, saudara, melalui tim Ibsama. Ibsama ini filenya Yosua, ada ya? Ada beberapa ustadz yang saya baptis, ada beberapa ustadz yang saya layani. Sampai sekarang ustadz itu masih aktivitasnya sebagai guru ngaji, tapi hatinya tiap minggu dia ke gereja. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan ini apa, saudara? Tuhan izinkan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Tantangan saya pun besar. Waktu saya menikah dengan anak seorang ustadz, dia tanya, kerjaanmu apa? Saya bilang, saya peltu. Dia bangga, dia pikir polisi. Padahal peltu pelayan Tuhan, saudara. Dia tanya, tugasnya di mana aja? Tugas saya di mana-mana. Kalau dipanggil di mana itu tugas saya bilang. Memang begitu peltu, katanya. Wah, dipikir polisi. Saya bilang langsung, Pak, saya ini pendeta. Saya bilang, hah, pendeta? Enggak boleh anak saya nikah sama pendeta. Ya sudah, 1 bulan kami gak ketemu. Akhirnya apa? Ketemu lagi lah kami, saudara. Di salah satu seminar ketemu. Saya bilang, saya datang, saya pacaran sama dia. Saya bilang sama orang tuanya, Pak, saya suka sama anak bapak, saya mau melamar anak bapak. Oke? Kalau kamu suka dengan anak saya, ada syarat yang harus kamu lakukan. Apa? Baca Al-Quran. Kecil, saya bilang. Lamaran baca Quran kecil, saya bilang. Ada apa? Saya dipanggil, ya, disuruh baca Al-Quran. Apa syarat baca Al-Quran? Yang pertama syaratnya Islam. Kalau saya Kristen, Pak. Ya udah, sekarang ucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung asyhadu alla Isa Rasulullah. Kok Isa? Ya kan saya anak Nabi Isa, Pak. Sebab kalau saya bilang Muhammad Rasulullah, saat itu apa yang terjadi? Diislamkan kembali saya, betul kan? Ya. Saya bilang asyhadu alla Isa Rasulullah, bahwa Isa itu anak Allah dan saya mengimani dia Isa sebagai Tuhan. Amin. Salah gak saya, Pak? Kecuali saya Islam, baru saya ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya bilang, oh iya juga baca Al-Quran.
Surat Al-Baqarah yang pertama alif lam mim. Baca Yasin 83 ayat, Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Loh kok kamu hafal ya? Hafal, Pak. Ya sudah, besok panggil orang tuamu ke sini. Waduh, orang tua? Orang tua dari mana saya bilang? Saya telepon Tante Els Rombot. Tante, saya ini ada jodoh. Saya pengen ngelamar perempuan, tolong kirim. Kalau tante bisa datang, kalau ibu bisa datang, tolong ibu datang. Aduh, ibu nggak bisa datang ya. Oh, ibu kirim aja lah orang. Ternyata dikirim pekerja, saudara. Pekerja yang umurnya masih muda, disuruh menjadi. Dan ini foto keluarga saya. Ini keluarga saya. Keluarga saya semuanya muslim, dan ini baju putih anak saya. Anak saya dan ini kakak saya yang setiap tahun memberangkatkan haji. Sekarang puji Tuhan sudah terima Yesus, saudara. Amin. Keluarga saya, semua keluarga dari pihak istri semuanya muslim, ya. Jadi keluarga dari istri itu ada 2 yang sudah terima Yesus, saudara. Ada 2 keluarga, ya, ada 2 keluarga. Tapi mereka tetap kalau Lebaran pakai jilbab. Tapi sekarang mereka udah nggak lagi ke masjid. Sekarang mereka haleluya. Wah. Nah, terus ini kami pelayanan di Pak Martin, Panti Asuhan. Terus, ya. Nah, ini Natal antara Islam dan Kristen. Setiap tahun saya mengadakan Natal Islam dan Kristen. Awalnya kenapa saya bisa Natal seperti ini? Awalnya terus jangan dipindah dulu ya. Awalnya gini, ini gereja GPDI, ya, tempat Bapak rohani saya Pendeta Sebulut. Tidak ada yang mampu pelayanan di sini. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu jahil, jahat. Saya lagi doa, sepeda motor banyak hilang, saudara. Lagi doa, sepeda motor saya hilang. Sampai anak saya, Pak, sepeda motor Papa banyak nggak ada. Udah, kita pulang pakai apa, nak? Saya berdoa di situ, jahatnya luar biasa orang-orang sini. Nah, suatu ketika tahun 2013, saudara, kampung ini kekeringan sama sekali. Padahal itu bulan November. Mau masuk bulan Desember, kekeringan air sama sekali, nggak ada, kering kemarau. Tapi sumur gereja nggak kering, saudara. Amin. Sumur gereja nggak kering. Tiba-tiba ini Ustadz ini tanya sama saya, Pak, kok sumur gereja kok nggak kekeringan air? Boleh nggak saya ambil sembahyang 1 ember aja, Pak? Oh silakan, saya bilang. Dia ambil 1 ember, saudara. Dia bawa ke musola. Tiba-tiba orang musola datang ke saya. Saya takut diserbu kan. Ternyata orang musola minta air. Loh, minta air. Saya lagi dekorasi acara buat Natal. Karena Natal masih 2 minggu lagi, saya pikirkan. Dekorasi. Loh, Pak Pendeta mau ngapain? Ini buat ulang tahun, saya bilang. Ulang tahun Pak Pendeta. Saya tulis kelahiran Yesus. Loh kok nama Bapak Yesus? Ya nama saya Yosua, Pak. Bapak ulang tahun? Iya, Natal nanti, Pak. Boleh kami datang, Pak? Oh silakan. Saya pikir cuma 1 ustadz yang datang, saudara. Ternyata pas tanggal 27 Desember kami mengadakan Natal. Saya cuma hanya jemaat Tuhan, karena jemaat saya cuma 20 orang. Saya pikir yang datang 1 ustadz. Ternyata Pak, 1 masjid datang Natal, saudara. 1 masjid, saudara. Ikut Natal, diumumin bahwa besok di gereja GPDI Pak Yosua ada Natal. Ayo kita 1 masjid Natal gara-gara air sumur gereja nggak kering. Kenapa? Karena air sumur gereja dialirkan ke masjid dan musola. Makanya tiap tahun kami Natal terus. Dan ini ustaz-ustaz, tiap tahun kami bagikan bingkisan. Tiap tahun, kadang-kadang sejadah, kadang-kadang jam dinding, kadang-kadang sarung, kadang-kadang pensi. Tiap tahun kami kasih kenangan. Ini semua ustaz-ustaz, tokoh agama. Dan ini yang paling benci nih, yang nyabut ban motor saya. Dia ngaku, Pak Pendeta, saya pernah ambil ban motor sepeda Bapak. Waduh, saya bilang, jual di mana Pak? Saya bilang. Terus lagi, nah ini dia GPDI sambut. Nah ini anaknya sekarang jadi band musik di gereja. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ini anaknya. Nah ini selalu dia sambutan tiap tahun, nggak boleh orang lain. Selama dia masih hidup, dia bilang, Pak, jangan ganti orang lain untuk sambutan, katanya. Wah. Jadi tiap tahun sambutan Natal itu aja kata-katanya. Sampai apal jemaat.
Kenapa? Karena nggak boleh ganti sambutan, mesti dia terus. Kata-katanya itu damai sejahtera. Kita harus damai. Kata-kata itu terus. Nah ini anggota FPI yang sekarang sudah jadi anak Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Dia terima Yesus dan sekarang puji Tuhan dia lagi sekolah Alkitab, saudara. Amin. Di Om Panjaitan terus. Dan ini dia saya pelayanan ke Papua. Papua pada saat itu banyak orang-orang Kristen masuk Islam. Saya masuk ke kantong-kantong itu, puji Tuhan. Sekarang sudah kembali lagi Papua yang dari Kristen masuk Islam. Saya kesana, puji Tuhan, banyak orang-orang Islam yang kami selamatkan kembali ke Kristen, saudara. Terus, nah ini dia ustaz-ustaz. Ini Pak Ali Sunarko, gitu sudah meninggal. Saya kalau pelayanan ke pondok nggak pakai jas. Kalau saya pelayanan ke pesantren nggak pakai jas, pakai peci. Sebab kalau saya pelayanan pakai jas, pakai dasi, ditolak sama mereka. Terus, ya. Nah, ini Mapata. Ini acara Natal. Natal di tempat saya. Tempat saya juga. Kenapa? Natal kami seperti pesta. Nih, orang Islam semua hadir, saudara. Hadir Natal. Orang Islam. Kebanyakan kata saya kalau Natal itu kadang-kadang 400 nasidus mesti ada. 400. Sedangkan jemaat kami cuma 20. Tapi puji Tuhan, mereka orang Islam makan semuanya. Dulu Bang Prasmanan nggak mau, takut ada yang haram katanya. Kami pernah buat prasmanan supaya mereka makan, nggak ada yang mau makan. Akhirnya saya pesan di salah satu rumah mau makan Pak Haji. Makanya Pak Haji ini tiap tahun jadi langganan saya. Jadi langganan, tiap tahun saya pesan ke dia. Orang Islam pada makan dia tuh. Kami Natal sampai keluar terus. Ini dia. Nah ini sambutan. Kami Natal seperti ini, pakaiannya seperti kayak pesta. Ibu-ibunya. Kenapa? Karena tiap tahun kami Natal, saudara, itu panitianya bergantian antara Islam dan Kristen. Haleluya, amin. Amin. Ya. Kami gabung, Islam jadi panitia, Natal Kristen pun jadi panitia. Terus, ya. Nah ini kami bisa di masjid. Ini saya di masjid mengadakan seminar Islamologi, membahas siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan puji Tuhan, disinilah terjadi pertobatan terjadi. Nah ini dia. Dua ustaz ini bertobat, haleluya, terima Yesus, saudara. Tepuk tangan buat melihat Yesus, saudara. Nah ini kami baptis. Ini saya baptis. Kenapa, saudaraku yang kasih Tuhan? Dia nggak mau kata. Saya kalau baptis orang itu nggak pernah kelihatan tempat umum. Kenapa? Nanti jadi bahaya buat mereka kan? Saya cari tempat inisiatif. Di bak mandi juga boleh. Saya baptis ini dia di bak mandi. Yang penting apa? Baptis selam, betul kan? Kenapa? Kalau saya baptis di kolam bak di luar, nanti ketahuan. Kenapa? Karena gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah penginjilan yang tidak diketahui oleh mereka. Saya penginjil seperti ini. Saya baptis mereka terus. Ini dia. Terus ini saya masih di masjid pelayanan. Terus, nah ini Ustadz yang sudah belajar Alkitab Injil. Haleluya, amin. Ustadz yang sudah belajar Alkitab Injil. Maaf kata, saya saat ini sudah hampir 500 Alkitab Injil saya kirim ke pondok pesantren. Bahkan sekarang tambah lagi, saudara. Tambah lagi seperti semenjak saya masuk di YouTube, banyak orang-orang Islam yang bertobat, banyak orang Islam yang menghujat, sekarang banyak lagi yang minta Alkitab sama saya. Dengan apa? Dengan doa, saudara. Ini ustadz-ustadz yang belajar Alkitab Injil. Saya mengadakan seperti ini apa? Ini ustadz ini kalau mereka sudah bertobat, mereka cari jiwa. Terus, ini dia ustadz-ustadz belajar Alkitab Injil. Belajar, mereka sebulan sekali kumpul di rumah saya, nginap, pulang kami ongkosin. Nah inilah dari ustadz-ustadz ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, saudara. Terus dari keluarga saya. Nah ini saya baptis juga orang Muslim. Terus udah habis ya. Nah ini seminar di masjid, saudara ya. Ini pendeta Mapata, nih salah satu pendeta gereja Beto. Ya, dia takut ikut saya sampai mau kabur, saudara.
Saya bilang jangan takut ikut saya. Kalau ikut saya berani mati, saya bilang. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah mati di masjid. Haleluya. Terus, nah ini dia kumpulan setiap bulan saya selalu ada kumpulan para ustadz. Ini dia, penginjilan ke pondok. Terus ada lagi. Ini dia ustadz yang tadi, ya. Ini Natal tahun lalu ini dari Natal sampai keluar, Paskah pun begitu. Paskah juga ada Islam Kristen. Jadi pernah kita mengadakan Natal Paskah, saudara. Saya bilang sama anak sekolah minggu, Natal nanti kita buat rebus telur. Ternyata Pak, ada ustadz Natal buat telur soang, saudara. Dia buat telur soang, ada 20 biji telur soang direbus sama dia. Ya anak sekolah minggu senang, telur gede-gede banget kok. Terus sudah ya. Nah saudara, nah ini dia, ini Pak Pendeta Marlin ya sudah juga bertobat dari apa Arab, orang Arab yang kenal Tuhan sekarang puji Tuhan sudah bertobat jadi anak Tuhan. Terus lagi, dah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Khotbah saya sampai jam 5 ya. Kita akan membuka Alkitab kita akan membahas tentang keselamatan ditinjau segi Al-Quran dan Alkitab. Kita bangga bahwa kita memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Jadi alangkah indahnya kalau dalam pribadi kita Yesus sudah menyelamatkan pribadi kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Pertahankan Yesus kita, pertahankan iman kita sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bahas Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Alkitab berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Karena pribadi dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak mungkin mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. 43 Al-Azruf ayat 61. Saudara boleh catat. 43 Al-Azruf ayat 61 dalam Al-Quran. Itu dengan tegas dikatakan 43 Al-Azruf ayat 61 dengan tegas dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Nabi Isa yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan ada Nabi Nuh, ada Nabi apa? Nabi Adam. Kenapa harus Isa? Dan ada Nabi Muhammad. Kenapa harus Isa yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? 19 Maryam ayat 19 dikatakan bahwa Isa adalah suci. Makanya dia dijuluki sang juru selamat raja damai. Haleluya, amin. Ini sudah jelas mengatakan Al-Quran 43 Al-Azruf 61, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Mr. M aja nggak bisa menyelamatkan, saudara. Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan umatnya. 48 Al-Fat ayat 2. Apa bunyinya? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Muhammad aja berdosa, gimana mau menyelamatin umatnya? Makanya umatnya setiap saat berdoa buat Nabi Muhammad,
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, buat keluarga Nabi Muhammad. Lah buat saya mana? Sudah jelas dalam Alkitab mengatakan, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka engkau diselamatkan. Amin. Enggak ada pakai kata insya Allah, betul gak? Enggak pakai kata mudah-mudahan, keselamatan pasti ada. Haleluya, amin. Enggak ada pakai kata insya Allah. Saya belum pernah mendengar ada pendeta ataupun gembala, pulanglah dengan damai sejahtera, insya Allah diberkati. Keselamatan pasti ada di dalam Yesus Kristus, saya katakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, makanya bangga dalam pribadi kita. Kalau kita menerima Yesus sejak lahir, jangan sampai kita tinggalkan Yesus, saudara. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan kita. Maaf kata saudara saya, kalau meninggalin Tuhan saya dulu, maaf kata, waktu istri saya sakit kanker payudara stadium 3, saudara. Dicoba luar biasa saya, saudara. Dicoba. Pada saat itu saya nggak ada dana sama sekali. Dokter bilang, Pak, ini sudah telat, besok harus dioperasi. Siapkan dana 75 juta untuk biaya operasi di Elizabeth Semarang. Saya cuma bisa menangis. Saya bilang sama mertua saya yang muslim, Pak, aku butuh dana 75 juta, bisa gak ngadain? Oh bisa. Nih, dikasih surat sepotong. Saya baca, uang ini sebagai jaminan kamu tinggalkan Tuhanmu. Tuhan tolong. Istri dalam keadaan sakit kanker stadium 3, 75 juta. Saya uang itu mesti terima dengan satu syarat, saya sekeluarga, anak istri, ninggalin Tuhan Yesus. Langsung saya bilang, Pak, maaf, saya bilang, saya tidak akan gadaikan Yesus saya dengan uang 75 juta. Langsung saya ke rumah sakit kembali. Saya bilang, Mah, kalau memang Tuhan berkati kita, saya bilang, kenapa Pak? Uang itu sudah ada di tangan. Dengan satu syarat, kita bertiga, aku, kamu, dan anak meninggalkan Tuhan. Apa jawab istri? Pak, daripada aku ninggalin Tuhan, lebih baik aku menderita. Ada apa? Saya gandeng tangan istri saya. Oke, Mah, kita berdoa, kita nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Saya menangis. Udah selesai lagu nyanyi, saya dinyanyikan lagu itu. Saya elus pipi istri saya. Tiba-tiba handphone saya berdering, saudara. Selamat malam. Ya malam Pak. Dulu kan belum ada YouTube ya. Belum ada YouTube. Tahun berapa itu saya? Tahun 2018. Istri saya sakit kanker. Ada apa saudara? Telepon berdering, Pak. Perkenalkan Pak, saya anak Tuhan. Ini gak sebutin namanya, saya anak Tuhan. Saya terbeban ingin memberkati Bapak. Izinkan saya minta nomor rekening Bapak. Saya kasih. Saya pikir orang pasti kasih 1 juta ataupun 2 juta, udah selesai. Saya dikasih, Pak. Sebentar, 10 menit lagi saya telepon Bapak. Pak, diteleponlah sama dia, Pak. Itu sudah masuk, Pak. Itu buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak, ya. Langsung anak saya bilang, Pak, coba dicek aja Pak ke ATM. Udah. Saya cek ke ATM, saudara. Saya pikir 800.000, ternyata 80 juta, saudara. Bayangin. Coba kalau saat itu saya ambil uang mertua saya 75 juta, saya gadaikan Yesus saya, apa yang terjadi? Mungkin sampai saat ini nggak terjadi mujizat, saudara. Sekarang istri saya sehat, bisa melayani Tuhan, saudara. Bayangin. Sampai sekarang orang yang kasih uang itu sampai sekarang nomor handphonenya nggak bisa dihubungin, saudara. Entah siapa, saya pun nggak tahu, saudara. Saya bulak-balik SMS dia bulak-balik, saya telepon dia, nggak pernah mau aktif. Saya bilang, Tuhan, istri saya bilang, Pak, mungkin malaikat Tuhan nolong kita. Bayangin, saudara. Saya diuji iman saya seperti itu. Tapi maaf kata saudara, ketika kita mengalami ujian, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kenapa? Keselamatan sudah ada dalam Yesus.
Yesus bukan hanya memberikan keselamatan kepada pribadi saudara, tapi berkat pun Tuhan siapkan. Amin. Berkat pun Tuhan siapkan saudara. Dulu saya dihina sama keluarga saya dari Muslim. Malah ngapain kamu kawin sama pendeta, makan apa? Tapi sekarang puji Tuhan saudara, keluarga saya dari pihak istri kalau apa-apa telepon saya, "Om, aku butuh ini Om, tolong bantu Om." Bayangin saudara, sedangkan saya gaji saya pendeta 30 hari saudara. 30 hari. Saya punya kakak ipar saudara, anaknya sekarang ikut saya. Dia kerja di Arab, kalau belum 5 tahun belum digaji saudara. Anaknya SMP sama SMA tinggal sama saya. Gak sama sekali gak pernah kirim uang. Tapi puji Tuhan cukup aja kami saudara. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan dahsyat. Penyertaan Tuhan luar biasa saudara. Iya. Makanya maaf kata keluarga saya kalau seandainya ada apa-apa, "Om, aku butuh ini Om. Om tolong Om jadi pendamping ya Om. Kemarin saya nikahin ponakan saya. Nikah di Islam. Saya datang. Yang dicari saya saudara. Dulu saya dibenci sama mereka, tapi sekarang saya dipuji oleh mereka. Haleluya, amin. Yang penting satu hal saudara, jangan kau pernah tinggalkan Yesus. Karena keselamatan sudah ada di dalam pribadi engkau. Tuhan sudah memberikan keselamatan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dikatakan, "Hei orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada Isa alaihissalam." Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, kalau kamu tidak beriman kepada Isa alaihissalam, maka kamu tidak dipandang beragama. Nanti di yaumil kiamah yang akan jadi hakim adalah Isa al-Masih. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim 127, Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha mulia." Bayangin saudara, Nabi Muhammad, "Ya Allah, dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha mulia." Makanya kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Tuhan sudah menyelamatkan pribadi saudara. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan sampai tinggalkan Yesus, jangan sampai gadaikan Yesus saudara. Tetap pertahankan imanmu, tetap pertahankan Yesusmu. Sampai akhir hayat, sampai innalillah, aku tetap cinta Yesus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus saudara. Bangga dalam pribadi kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pertahankan imanmu, pertahankan Yesusmu saudara. Jadi bangga pada sore, pada siang hari ini kalau kau menerima Yesus, kau katakan dalam hatimu, "Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau." Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Saya mengundang pemusik. Haleluya Yesus, haleluya. Saya mengundang pemusik saudara yang dikasihi Tuhan. Kita katakan lagu "Ku Cinta Yesus Selamanya." Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Kita nyanyikan lagu ini, katakan "Ku cinta Yesus selamanya." Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi saudara, kau tetap cinta Yesus. Selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa, haleluya. Makasih ya Tuhan, angkatlah seluruh hidupku, haleluya. Bapa,
Katakan kamu cinta Yesus selamanya. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Cinta Yesus selamanya. Makasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan ya Aba ya Bapa. Haleluya. Aba Bapa, ini aku anakmu, kanlah seluruh hidupku. Haleluya ya Aba ya Bapa. Haleluya. Bapa, ini aku yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu anak kita untuk diselamatkan. Kita rindu orang tua kita, suami kita, saudara kita yang belum diselamatkan. Katakan aku rindu ya Tuhan, supaya terjadi pertobatan di keluargaku ya Tuhan. Jamah keluargaku, jamah istri dan anak-anakku yang belum selamatkan ya Tuhan Yesus. Itu kerinduanku ya Tuhan. Katakan saudara, kita rindu keluarga kita selamatkan, mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan siang hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau tahu setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka rindu keluarga mereka diselamatkan. Baik suami mereka yang belum mengenal Tuhan, baik anak mereka, menantu mereka, mertua mereka. Tolong jamah Tuhan, supaya terjadi pertobatan di keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini, dan juga hamba-Mu yang sudah mengantar hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang ajaib dan heran. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan.